Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir surat Al-Alaq. Sebagaimana yang telah kita janjikan, bahwa kita akan balik untuk mengkaji satu surat yang kita lewati karena satu dan lain pertimbangan. Surat apa itu? Al-Qadar. Apa Ustaz pertimbangannya? Masih ingat kenapa kita undur? Apa coba? Supaya lebih dekat momennya dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kira-kira tinggal berapa hari? Sekitar 70-an hari, ya, 60 sampai 70 hari, 2 bulanan lebih dikit. Semoga kita bisa selesaikan surat Al-Qadar ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Sebelum kita memasuki tafsir surat Al-Qadar, saya akan menyampaikan sebuah prolog tentang tempat dan waktu yang istimewa. Tempat dan waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan waktu, dan Dia pula yang menciptakan tempat, dan Dia pula yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan waktu, jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan tempat, jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan segala sesuatu, jawabannya Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang menciptakan Allah, termasuk di dalamnya ada waktu dan tempat. Manakala Allah menciptakan segala sesuatu,
Allah akan menciptakannya terserah kehendaknya. Dan juga tergantung hikmahnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, entah itu waktu, entah itu tempat, entah itu tumbuhan, entah itu manusia, entah itu binatang. Terserah bagaimana bentuknya, bagaimana tipenya, bagaimana macamnya, itu terserah Allah azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya tanpa ada bantuan siapapun. Jadi Allah azza wa jalla menciptakan tumbuhan dengan bentuk seperti ini, itu terserah Allah. Menciptakan binatang dengan bentuk seperti ini, terserah Allah azza wa jalla. Dan pasti ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang atau bahkan sering kita itu tidak paham hikmahnya. Mungkin ada orang yang protes membandingkan antara pohon semangka dengan pohon beringin. Kata dia, ini kok kayaknya tidak serasi. Masa semangka pohonnya kecil, merambat, buahnya gede. Nah itu pohon beringin, pohonnya gede segitu, buahnya terima seberapa ya, saya nggak tahu. Kelereng, ya. Sebesar kelereng. Menurut otak manusia yang terbatas, dia katakan tidak serasi. Cocoknya kalau pohonnya gagah, buahnya ya gede. Ya. Kalau pohonnya ringkih, buahnya juga kecil. Menurut otak manusia yang terbatas seperti itu. Kapan dia sadar? Dia baru sadar kalau sedang bernaung di bawah pohon beringin. Ada angin bertiup, mak tepluk. Jatuh satu buah pohon beringin pas di hidungnya. Nembe, baru dia, oh iya, enggane beringin buahnya kayak semangka, irungku jadi apa gitu lah. Manusia, banyak hal-hal yang tidak difahami oleh manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah, hikmahnya, banyak yang kita tidak paham. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tergantung kehendaknya Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak tahu. Di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah, terserah kehendaknya, yaitu tempat dan waktu. Jadi tempat diciptakan oleh Allah, waktu juga diciptakan oleh Allah. Kita akan bahas tempat dulu. Nanti selesai kita bahas tempat, kita akan bahas waktu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat macam-macam. Tidak satu tipe. Ada sebagian tempat Allah ciptakan punya kelebihan tanahnya subur. Tapi ada tempat yang lain Allah ciptakan tanahnya gersang, tandus. Bukan hanya itu. Ada sebagian tempat Allah ciptakan curah hujannya sangat tinggi. Dan ada sebagian tempat jarang sekali hujan. Kalau contoh yang pertama di mana? Bogor. Enggak tahu diperhatiin gitu enggak? Diperhatiin gitu enggak? Ya, saya enggak tahu diperhatiin apakah seperti itu enggak, tapi yang sering disampaikan kota Bogor. Bogor itu hampir setiap hari hujan. Yang jarang hujan di mana? Saudi. Selama saya kuliah di Saudi itu dalam setahun bisa ngitung. Bisa dihitung berapa kali hujan. Biasanya enggak lewat dari 10 jari. Jarang sekali yang namanya hujan. Padahal dua-duanya sama-sama di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian tanah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya terdapat tambang. Entah itu tambang emas, ya, entah itu tambang
perak, entah itu tambang besi, ada minyak. Tapi ada sebagian wilayah yang sama sekali tidak ada. Kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu? Jawabannya terserah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Ya. Ini yang kaitannya dengan keistimewaan yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi. Ada keistimewaan ukhrawi. Apa itu Ustaz keistimewaan ukhrawi? Ada sebagian tempat yang kalau kita beribadah di situ pahalanya lebih besar daripada di tempat yang lainnya. Ini keistimewaan sifatnya ukhrawi. Jadi kalau tempat A sama tempat B, di tempat A ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kalau ada orang beribadah di situ pahalanya lebih besar daripada seorang beribadah di tempat yang lainnya. Yang ngatur seperti ini siapa? Allah. Dan juga sebagian tempat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan tempat yang lainnya. Jadi ada tempat-tempat yang sangat dicintai oleh Allah dan ada tempat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita tahunya dari mana Ustaz? Ini berpahala lebih besar di sini. Ini lebih dicintai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah. Tahunya dari mana? Dalil. Tahunya dari dalil. Dan kita nggak boleh ngarang. Nggak boleh apa? Ngarang. Misalnya ada sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Terus bikin masjid mirip kayak Masjid Nabawi, dikatakan nang kene 1000 siji. Nggak boleh. Ya. Yang menentukan ini berpahala besar, ini lebih dicintai oleh Allah, itu bukan kita. Yang menentukan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh tempat yang istimewa adalah kota Mekah. Tempat yang istimewa salah satu contohnya kota Mekah. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Abdul Barr dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Adi. Abdullah Ibnu Adi bercerita, pada suatu hari di saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, diusir oleh siapa? Oleh kaumnya sendiri, orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi SAW berjalan meninggalkan kota Mekah sampai di perbatasan, di pinggiran kota Mekah, beliau membalikkan tubuhnya. Sambil memandang kota Mekah, beliau berkata, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah, demi Allah sungguh engkau di sini kepada siapa? Mekah. Sungguh engkau wahai Mekah adalah merupakan tempat yang paling mulia, yang paling baik di antara seluruh buminya Allah. Ini kata siapa? Nabi SAW. Nabi dapat dari Allah, wahyu. Ya, sudah. Kemudian beliau mengatakan, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan sungguh engkau wahai Mekah adalah merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang melebihi kecintaan Allah kepadanya dibandingkan kecintaan Allah kepada kota Mekah. Loh, wahai Rasul, sudah tahu bahwasannya engkau sudah tahu bahwa Mekah adalah tempat paling istimewa. Mekah juga tempat yang paling dicintai oleh Allah. Loh, terus kenapa engkau keluar dari kota Mekah? Kata beliau, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt. Kalau bukan aku diusir dari kota Mekah ini, enggak mungkin saya akan tinggalkan Mekah.
Makanya kalau orang ke Mekah itu rasanya pengen ora bali-bali. Tapi masalahnya visanya wis entong kudu metu. Ya sudah, gimana lagi, ini di luar kemampuan kita. Ini contoh kota Mekah. Yang kedua kota Madinah. Contoh tempat istimewa kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Madinah lebih baik untuk para manusia, maksudnya untuk ditinggali, law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui hal tersebut. La yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Andaikan ada orang meninggalkan kota Madinah karena ketidaksukaan dia kepada Madinah. Kok ada ya? Ada orang yang tidak suka Madinah. Ada. Orang-orang yang naudzubillahi min dzalik ya, orang-orang yang di hatinya ada penyakitnya, munafik, orang-orang kafir. Mereka enggak betah tinggal di mana? Di Madinah. Orang-orang yang beriman akan betah tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, andaikan ada orang meninggalkan kota Madinah karena ketidaksukaan dia kepada Madinah, pasti Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik daripada dia. Jadi rasa khawatir Madinah bakalan kosong. Malah nek jenengan metu, alhamdulillah, arep ana gantine sing luwih apik. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Seorang hamba yang bersabar tinggal di kota Madinah, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya, kata Nabi SAW, aku akan beri dia syafaat pada hari kiamat. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Seneng ya sing nang Madinah lah dewek nang Purbalingga kepriwe Ustaz. Jadi tadi kita bicara Mekah, Madinah, dua-duanya di mana? Di Arab Saudi. Lah kita di Indonesia, apa kita punya tempat yang istimewa Ustaz? Punya enggak? Apa? Alhamdulillah. Ujarku sumur apa gitu. Betul sekali. Jadi kita jangan pesimis, ya. Yang namanya tempat istimewa itu bukan hanya Madinah dan Mekah. Memang itu paling istimewa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat manusia-manusia itu merasa sedih. Di setiap negeri ada tempat yang istimewa, yaitu masjid. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha. Tadi tempat yang paling dicintai. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Waduh, kepriwe iki Ustaz? Aku dodolan nang pasar. Mulane akeh lek zikir. Ya, banyak berzikir di pasar. Kenapa Ustaz ya kok pasar tempat yang dibenci? Karena banyak di situ perilaku-perilaku yang tercela. Copet ada di pasar. Nang masjid bayana copet Ustaz. Ya ora pati akeh. Ya. Kemudian ada orang merusak timbangan, ya, curang dalam timbangan ada di mana? Ada di pasar. Ada wanita buka-bukaan di mana? Di pasar. Ada orang bertengkar di mana? Di pasar. Terus gimana Ustaz? Saya sudah terlanjur pekerjaannya di pasar. Ya enggak apa-apa. Cuman tadi saya katakan apa? Banyak-banyak berzikir, beribadah di situ, ya. Kalau enggak ada penjual, setel radio, baca Al-Qur'an, baca buku.
Bukan radio dangdut. Radio dengerin ceramah maksudnya gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalisir itu. Jadi tidak perlu merasa minder karena ternyata kita pun juga punya tempat istimewa. Ini kita bicara tempat. Setelah tempat kita bicara waktu. Ya. Sebagaimana tempat ada yang istimewa, waktu juga ada yang istimewa. Yang membuat waktu itu istimewa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan waktu yang istimewa macam-macam. Ada bulan yang istimewa, ada hari yang istimewa, ada malam yang istimewa, ada saat yang istimewa. Ini beberapa contoh waktu yang istimewa. Saya ulangi apa tadi? Ada bulan yang istimewa, ada hari yang istimewa, ada malam yang istimewa, ada saat yang istimewa. Kita kasih contoh yang pertama, bulan yang istimewa. Gampang banget. Apa itu? Bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Nabi SAW bersabda, ketika mulai malam bulan Ramadan, berarti malam tanggal 1. Ya. Ketika masuk awal bulan Ramadan, maka langsung setan-setan dan jin-jin jahat akan dibelenggu. Berarti ini keistimewaan. Ya. Yang mana hal ini tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun itu bulan sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Jadi bulan Ramadan spesial. Karena spesialnya itu setan-setan, jin-jin yang jahat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Dan seluruh pintu neraka akan ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Sebaliknya, wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Dan seluruh pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Ada berapa pintu surga? Ada 8. Semuanya dibuka lebar. Beruntunglah orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan beribadah, bukan kendat, bukan. Itu enggak masuk apa? Enggak masuk kategori itu. Husnul khotimah maksudnya, yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan beribadah. Karena pintu surganya dibuka semua. Ya. Sudah. Wa yunadi munadin. Kemudian ada seorang penyeru, entah itu malaikat atau yang lainnya, yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah kalian. Inilah waktunya untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Sebaliknya, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan melakukan keburukan, stop. Jangan dilanjutkan. Kalian ini sedang berada di waktu yang istimewa. Kemudian kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Setiap malam di bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini bulan. Ini apa? Bulan. Berikutnya hari. Dan hari yang istimewa ini ada yang cuma setahun sekali, ada yang setiap minggu selalu terulang. Jadi hari yang istimewa itu ada yang cuma setahun sekali, ada yang setiap
pekan selalu ada sepanjang tahun. Contoh yang cuma sekali setahun apa? Hari Arafah. Hari nopo? Arafah. Tanggal pinten niku? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Ini cuma sekali, walaupun kemarin ada 2 hari. Nah, tapi tanggalnya semuanya kan 9 ya. Baik yang dulu kemarin hari apa ya? Lupa saya. Ada 2 hari ya di negeri kita, ada yang ikut sini, ada yang ikut sana. Tapi kan semuanya sama-sama mengaku tanggal 9, ya sudah berarti 1 hari. 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana di dalamnya Allah sangat banyak untuk membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu banyak sekali. Terutama mereka yang berhaji. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita yang enggak haji gimana Ustaz? Ada amalan apa? Puasa. Yang Rasulullah SAW jelaskan akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hari istimewa yang terulang setahun sekali. Ada hari istimewa yang selalu ada setiap minggu. Apa itu? Jumat. Jumat apa? Ya semua Jumat. Ya, dari Jumat Kliwontok. Ya. Semua Jumat. Ya. Semua Jumat itu istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban rahimahumullah. Rasul SAW mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Setelah itu, setelah mengatakan beberapa keistimewaannya, di antaranya di hari Jumat itu Adam diciptakan, ya. Di hari Jumat hari kiamat akan terjadi, dan masih ada beberapa keistimewaan yang lainnya. Lalu Rasul SAW mengajarkan apa yang seharusnya kita lakukan di hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Perbanyaklah membaca sholawat. Biasanya memperbanyak sholawat enggak? Berarti sholawatnya cuma hari Jumat Ustaz? Iya. Ya enggak. Bismillah. Setiap hari kita bersolawat. Cuman kalau hari Jumat ini disuruh untuk diperbanyak. Ya. Diperbanyaknya berapa? Enggak usah dihitung. Ya. Yang penting sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi saya menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ambleng bae. Rasul SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu orang yang mendengar namaku, kata Nabi SAW disebutkan, dia enggak mau baca sholawat. Pelit. Kok pelit Ustaz? Iya, orang ngetokakan duit Bob. Panjenengan mengucapkan sholawat butuh energi berapa? Enggak butuh energi apa-apa kan? Cuma mengucapkan Allahumma sholli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini keistimewaan hari. Ada, berarti tadi kita sudah bulan istimewa, hari istimewa. Yang belum apa? Malam. Apa itu malam istimewa? Malam Lailatul Qadar. Inilah yang akan kita bahas
mulai dari pertemuan yang akan datang sampai selesai insyaallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah apa maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril, malaikat turun ya untuk memutuskan segala urusan. Kita juga akan jelaskan apa maksudnya. Kemudian yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera, kedamaian malam itu sampai terbitnya fajar. Makanya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam itu dia akan apa? Merasa tenang. Ya Ustaz, aku tenang banget nganti ora tangi. Wis utuh tenang, gue jeneng ngantuk jenengane ya. Tenang ya, merasakan ketenangan yang luar biasa karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla di malam itu mencurahkan keberkahan sehingga orang-orang yang hidup melek ya, yang tidak tidur malam itu untuk beribadah, dia merasakan ketenangan. Merasakan ketenangan batin yang luar biasa, yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Yang sulit sekali dilukiskan dengan kata-kata. Dan ketenangan itu tidak akan dirasakan oleh siapapun yang berusaha untuk memakai obat penenang. Ya. Karena sekarang sebagai orang nggak bisa tidur kan minum obat tidur, atau gelisah minum obat penenang, nggak ada apa-apanya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang malam itu tidak ada apa-apanya dengan kesenangan. Karena ada sebagian orang nggak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Kata sebagian pakar kesehatan, kesenangan itu bisa dibikin. Jadi ada syaraf-syaraf, ya, ada syaraf-syaraf di tubuh kita itu yang dikatakan syaraf kesenangan. Syaraf kesenangan itu dikasih stimulus, dirangsang. Nah, dirangsang dengan obat senang. Contohnya orang-orang yang pakai narkoba, kan ketone kayak seneng banget, ya, kayak seneng pol. Masalah semuanya hilang. Barang entong, wah lebih parah lagi. Ya. Itu namanya kesenangan. Yang kita bicarakan apa? Kebahagiaan. Yang itu tidak bisa dibeli. Panjenengan bisa beli mobil, bisa beli tas, bisa beli rumah, bisa beli istri, bisa nggak? Ya mahar maksudnya, mahar. Panjenengan bisa beli, tapi kebahagiaan nggak bisa dibeli. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak punya mobil, nggak punya rumah mewah, ya, nggak punya duit yang banyak, rekening nggak punya, ya, karena apa yang mau ditabung apa? Hari ini langsung habis. Tapi hidupnya tenang, bahagia. Sampai orang-orang kaya itu pada enggane nyong kaya. Yang orang miskin mengatakan enggane nyong kaya. Subhanallah, itulah manusia. Manusia itu berusaha mencari apa yang tidak dia miliki. Ini malam yang istimewa. Tinggal apa tadi? Saat. Nah, ada saat. Selain malam istimewa, ada saat istimewa. Apa bedanya Ustadz saat? Kalau saat itu enggak satu malam penuh, enggak satu hari penuh, hanya beberapa saat saja. Banyak saat-saat istimewa. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sering saya ditanya, Ustadz, ngitungnya sih kepriwe? Ya, ngitung sepertiga itu bagaimana? Mudah.
Kalau saya katakan jam sekian sampai jam sekian, itu tidak paten. Jadi kalau misalnya saya katakan jam 3 sampai jam 5, itu nggak paten. Kenapa? Karena awal malam dan akhir malam itu selalu berubah. Tidak tetap. Kadang maju, kadang mundur. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Cara ngitungnya gampang. Tinggal dilihat maghrib masuk jam berapa, subuh masuk jam berapa. Sekarang contoh misalnya ya, maghrib jam berapa? Jam 6. Subuh jam setengah 5. Jam 5 bayang, ngitungnya gampang. Ya enggak, maksudnya biar gampang ngitungnya aja. Tetap jam setengah 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa berarti? Katakanlah 11 ya. 11 jam dibagi 3 berarti berapa? 3 berapa? 3 koma ya. 3 koma. Katakan misalnya 4 ya. Misalnya 4 atau 3 koma. 3 koma 3 setengah misalnya. 3 setengah. Berarti 3 setengah tambah 3 setengah. 7. Kalau sudah 7 jam mulai maghrib, berarti sudah masuk sepertiga malam terakhir. Berarti kita hitung 7 jam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Iya kan? Jadi mulai jam 1 sampai subuh sudah masuk sepertiga malam terakhir. Gampang kan? Ya. Kalau maju mundur jamnya tinggal aja dikurangi ditambah. Mulai jam 1 sampai subuh sudah masuk sepertiga malam terakhir. Ustadz, saya bangunnya biasanya jam 3, bukan jam 1. Ya sudah, masuk. Jadi bukan berarti panjenengan itu harus bangun mulai jam 1, enggak. Jadi panjenengan bangun, loh berarti nek nyong bangun jam tengah 5 kurang 5 masih masuk Ustaz. Ya mendinglah daripada telat. Loh daripada telat mendingan ini. Syukur-syukur bisa kita undur, kita berusaha untuk mengembangkan diri kita, memperbaiki diri kita. Ya, bukan berarti yang ngomong ini sudah baik. Kita sama-sama berusaha memperbaiki diri. Apa dalilnya? Bahwa sepertiga malam terakhir itu istimewa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir datang. Fayaqul, Allah berfirman, "Man yad'uni fa'astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nih, yang punya kepentingan, ya, yang punya urusan, itu waktu-waktu yang Allah sendiri janji untuk mengabulkan. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man yas'aluni fa'u'tiyah." Barang siapa yang minta kepadaku, akan aku penuhi permintaannya. Minta apa? Minta apa? Istri yang bujangan, anak yang sudah nikah belum punya anak, anak yang soleh, yang sekarang sudah punya anak tapi nakal semuanya. Minta sama Allah. Dan ketika minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah kita itu merasa, loh jeneng jaluke akeh temen. Innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Allah itu enggak akan pernah merasa keberatan. Jadi jangan pernah kita merasakan kalau minta sama Allah, lah mbok kaboten lah kakean. Yo, Allah itu enggak ada, itu semuanya itu ringan di mata Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah.
Barang siapa yang minta ampunan, beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti ada hari istimewa, ada malam istimewa, ada bulan istimewa, ada saat istimewa. Timbul pertanyaan. Dengan ini kita tutup pengajian kita. Ustaz, kenapa kok Allah mengistimewakan hari ini dan tidak mengistimewakan hari ini? Kenapa Allah membenci tempat ini? Kenapa Allah mencintai tempat ini? Kenapa kok hari Jumat Ustaz? Enggak Selasa Kliwon saja Ustaz? Itu kenapa Ustaz? Pertama, tidak sopan. Apa? Tidak sopan protes sama Allah. Ya, enggak boleh, bukan tidak sopan, tidak boleh. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak boleh ditanya, kenapa menetapkan seperti ini? Wahum yus'alun. Manusialah yang ditanya. Jadi bukan kita tanya kepada Allah, tapi Allah yang menanyai kita. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Nah, kalau masalah hikmah, mungkin ya, menggali hikmah, kenapa kok ada hari istimewa, ada bulan istimewa, kenapa ada tempat istimewa. Kata sebagian ulama, di antara hikmahnya adalah untuk motivator. Untuk motivator. Kenapa Ustaz? Motivator untuk apa? Motivator untuk beramal. Yang namanya manusia itu kan imannya naik turun. Karena lebih sering apanya? Turunnya. Nah, ini butuh dimotivasi. Motivasinya bagaimana? Dengan bonus-bonus pahala tadi. Ketemu malam Lailatul sudah capek misalnya setahun ini, ya Allah, yang namanya setahun ini banyak dosa. Masuk hari Jumat, masuk bulan Ramadan, termotivasi. Ya. Termotivasi, apalagi ketemu dengan Lailatul Qadar. Yang enggak pernah bangun malam, setahun suntuk enggak pernah bangun malam, ujuk-ujuk bisa bangun malam Lailatul Qadar. Kok mendapatkan ganjaran 1000 bulan? Masya Allah. Motivasi. Dan kita sangat membutuhkan motivasi. Beruntunglah orang-orang yang hatinya bisa tergerak. Dan rugilah orang-orang yang hatinya sudah mati. Sudah dikasih stimulus seperti itu kok enggak tergerak juga. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Tanya jawab kita akan alokasikan setelah Isya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Yang pertama, Ustadz, kalau kita menggunakan alarm untuk bangun di waktu sepertiga malam terakhir, itu hukumnya bagaimana? Boleh, ya, tidak ada larangan, karena memakai alarm itu adalah sesuatu yang hukum asalnya mubah. Mubah itu artinya diperbolehkan. Kalau sesuatu yang mubah dilakukan untuk sarana ibadah, semoga akan mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar boleh, akan tetapi bisa mendapatkan pahala kalau memang sesuatu yang mubah itu digunakan untuk mendukung ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustadz, pada waktu sujud, apakah siku kita menempel ke lantai atau diangkat atau bagaimana? Siku yang dicontohkan oleh Rasul SAW itu diangkat. Sikunya diangkat. Bahkan bukan hanya diangkat, tapi juga dibentangkan, dikembangkan. Dalilnya sifat salat Nabi SAW yang direkam oleh para sahabat, di mana
Rasulullah SAW ketika beliau sujud, orang yang di belakangnya itu bisa melihat putihnya ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barangkali saat itu beliau memakai bukan baju kayak gini, tapi semacam kain, kayak orang ihram itu kan pakai kain yang hanya sekedar diselempangkan. Kalau ketika sujud maka akan kelihatan dari belakang. Jadi kata beliau, sampai kami melihat putihnya ketiak Nabi SAW. Pelajaran yang bisa diambil bahwa beliau itu mengembangkan, ya. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ketiaknya Nabi itu bersih, tidak banyak rambutnya, karena memang itulah yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Jadi ada sebagian orang bangga dengan apa? Dengan bulu keteknya. Jangan, bersihkan, ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan itu kan redaksinya itu maksimal 40 hari. Ya. Maksimal 40 hari. Tapi enggak usah nunggu 40 hari gitu. Jadi maksimalnya 40 hari. Sebagian ulama mengatakan kalau sampai lewat 40 hari enggak dicukur, dosa. Menurut sebagian ulama, kalau sampai 40 hari dibiarkan, lewat 40 hari itu dosa. Memang kalau hadisnya berbunyi mencabut. Hadisnya memang bunyinya apa? Mencabut. Tapi kalau enggak kuat dicukur enggak apa-apa. Atau pakai gunting enggak apa-apa. Kecuali sebagian orang merasa nikmat ketika dicabut. Ya yang penting intinya bersih lah. Intinya apa? Bersih. Jadi Nabi SAW ketika sujud itu dibuka. Berarti kalau dibuka mesti ininya terangkat. Gak mungkin kalau nempel di lantai, gak mungkin akan terbuka. Gimana caranya? Gak mungkin, sulit. Tapi ada tapinya. Kalau lagi sholat jamaah, jangan mau menang sendiri. Ya, buka kayak gitu. Tetangganya gimana nanti? Ya, jadi kalau lagi jamaah dirapatkan, tapi tetap ininya terangkat, bisa nggak? Bisa. Ya, jadi tetap sikunya terangkat, namun tidak dikembangkan. Ustadz, ketika sholat berjamaah, apakah kaki makmum dengan yang lainnya harus bersentuhan? Jika iya, makmum yang tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan? Dianjurkan, sebaiknya bersentuhan. Akan tetapi tidak harus, bahkan tidak perlu untuk injak-injakan. Ya, tidak perlu untuk injak-injakan. Bersentuhan lebih baik. Kalau misalnya tetangga samping kita yang sholat di samping kita belum tahu, kita sentuh dia, geser, sentuh lagi, geser lagi, ya sudah. Jangan sampai nanti konsentrasi kita berpindah kepada kaki, malah jadinya tidak kepada intinya sholat. Memang itu termasuk mendukung khusyuk sholat, tapi intinya sholat bukan di situ, itu mendukung. Sehingga jangan sampai sesuatu yang pendukung mengalahkan inti. Ya. Kalau memang yang sampingnya enggak mau, ya sudah. Kalau memang bisa disampaikan dengan lembut, ya bagus setelah sholat. Kalau memang sudah ketahuan ini orang enggak mau, ya sudah. Saya khawatir nanti jengkel malah diinjek nanti. Ustaz, saya dengar dari teman katanya ada kunut nazilah. Apa betul? Iya betul.
disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendoakan kaum muslimin yang lainnya yang tertimpa musibah. Itu namanya kunut apa? Nazilah. Jadi ketika ada kaum muslimin yang tertimpa musibah, ditindas misalnya, atau terzalimi dan skupnya skup besar, maka dianjurkan untuk kunut nazilah. Kapan waktunya? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Apalagi kalau ada anjuran dari pemerintah kaum muslimin, itu lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Ustadz, kalau kita lagi sakit terus minta didoakan kepada saudara supaya cepat sembuh, apakah hukumnya sama dengan minta diruqyah? Apakah hukumnya sama dengan minta diruqyah? Sekarang saya tanya dulu, apa hukumnya minta diruqyah? Boleh enggak? Minta diruqyah boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Cuman memang kurang afdol. Ya, kurang afdol. Kalau boleh, boleh. Ya. Sehingga kalau hukum minta diruqyah boleh, berarti minta didoakan juga boleh. Tapi afdolnya berdoa sendiri. Jadi boleh-boleh saja, tapi kurang afdol. Ustaz, bagaimana hukumnya membuang air panas ke dalam selokan atau kloset WC atau yang semisalnya? Katanya tidak boleh karena di situ tempat anak-anak setan. Apakah benar? Kalau memang bisa dihindari lebih baik. Kalau memang terpaksa, maka ucapkanlah bismillah atau ta'awudz sebelum membuang air panas di tempat-tempat itu. Karena memang sangat mungkin tempat itu ada setannya. Karena setan itu menyukai tempat-tempat yang kotor. Ya, sangat mungkin di situ ada setan dan kita tidak tahu setannya terkena air panas sehingga marah nanti bapaknya atau adiknya atau anaknya, saya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Sehingga nanti diganggu, mungkin. Makanya kalau memang tidak terpaksa untuk membuang air panas, ya ditunggu sampai dingin. Kalau memang terpaksa harus dibuang segera, ya jangan lupa untuk berta'awudz atau mengucapkan bismillah sehingga dilindungi oleh Allah dari setan. Bagaimana bacaan imam ketika sholat tahajud berjamaah dengan istri? Apakah dikeraskan atau didirikan? Dianjurkan untuk dikeraskan. Dianjurkan untuk dikeraskan. Ya. Apalagi berjamaah dengan istri. Boleh Ustaz berjamaah sholat tahajud? Boleh. Ya. Asal tidak selalu seperti itu. Jadi kadang berjamaah, kadang sendiri. Sebagaimana Rasul SAW juga seperti itu. Rasul SAW pernah sholat tahajud jamaah, pernah juga sholat tahajud sendiri. Ustaz, saya membaca Al-Quran di rumah dan mengeluarkan suara yang lantang hingga terdengar sampai keluar rumah. Apakah itu suatu ibadah atau justru merupakan riya? Tergantung jenengan niatnya apa. Jadi untuk menilai itu ikhlas atau tidak, itu tergantung bagaimana jenengan niatnya. Kalau jenengan niatnya riya, pamer, ya jadi riya. Kalau jenengan niatnya ingin ya mengingatkan tetangganya supaya mereka membaca Al-Quran, memberi contoh ya supaya diikuti, berarti ya enggak riya. Jadi tergantung kepada apa? Niatnya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengulang tadi pengumuman yang suaranya katanya tadi suara luar, bahwa insyaallah hari Ahad ini akan ada pengajian di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang diadakan oleh IPHI Kabupaten Purbalingga
Dan bukan hanya haji yang boleh hadir, semuanya boleh hadir. InsyaAllah akan kami isi di hari Ahad itu pada jam 9 InsyaAllah sampai selesai di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kemudian mulai pekan depan InsyaAllah kalau tidak ada halangan akan ada taklim baru. Akan ada taklim baru di Masjid Agung ini pada malam Rabu. Pada malam Rabu. Kalau saya kan malam Kamis. Kalau ini malam Rabu yang akan diisi oleh Ustadz Zaid Susanto LC. InsyaAllah setiap malam Rabu. Materinya masalah akhlak, mungkin akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak ada halangan. Kalau tidak ada halangan, dan kita doakan semoga tidak ada halangan. Saya ulangi, setiap malam Rabu, Selasa, ba'da maghrib sampai isya akan ada pengajian mengkaji kitab InsyaAllah Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaid Susanto LC.